Special of Shuffle. Ready, set, and action. Camera speed. Sound production, take one. 1, 2, 3. Halo Sobat Sofilita, kembali lagi dengan Dava and welcome back to SOS Special of Sofel #5. Apa kabarnya nih Sobat Sofilita semua? Apa kabarnya orang tua? Kabar pasangan? Kabar kesehatan fisik, kesehatan mental ya? Semoga semuanya baik gitu ya. Kali ini kita akan menonton atau mendengarkan atau bisa dua-duanya lah ya. Special of Saven #5 yang akan membahas tentang Hari Anak. Wih, kayaknya akan seru banget ini ya, bahas tentang anak-anak dedek-dedek gitu ya. Hari Anak. Nah, untuk yang akan menemani Dava di yang akan menemani Dava di episode kali ini adalah seorang pengurus Safel. Nah, mungkin Dava panggil aja ya. Oke. Halo Kak Faci. Halo Dava. Oke. Apa kabarnya nih Kak Faci nih? Aku sehat Dava. Kak Ed. Dava gimana kabarnya? Oke. Kak Faci, apa kabar? Oh, udah tanya tadi ya. Udah tanya lagi. Aduh nih Dav, aku susah nih jadi kamu nih Dav. Emang kayaknya butuh kemampuan khusus ini untuk membawakan Special of Safel ini, luar biasa sekali Dava. Betul sekali Kak Faci. Jadi gitu ya teman-teman, ini baru di briefing tuh beberapa detik yang lalu gitu. Ini ya terobosan terbaru dari Kak Faci teman-teman. Ya seperti yang tadi aku bilang ya. Welcome back to SOS Special of Safel. Tadi sudah dibuka oleh Kak Faci. Halo Kak Faci. Halo Dava. Ya ini baru Kak Faci beneran ya. Tadi kita cuma cosplay gitu. Bener ya Kak Faci ya. Pokoknya yang teman-teman belum tahu nih, Kak Faci itu adalah salah satu pengurus aktif ya di Safel. Yang sampai sekarang tuh masih mengemban tugas yang sangat besar, yaitu sebagai Kadap Volt. Apakah benar Kak Faci? Betul sekali. Betul banget ya. Oke, yang seperti Kak Faci tadi udah bilang, dan aku akan bilang lagi bahwa kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat besar. Dan untungnya Kak Faci sini udah ahli dalam bidang tersebut itu, apalagi bukan apa Kak? Anak-anak. Ahli loh. Ahli anak-anak. Iya, betul. Seorang ahli anak-anak gitu. Dan mungkin kita bisa lanjut aja ya, langsung kita tanya nih seputar peranak-anakan gitu, seputar Hari Anak Sedunia gitu. Jadi tadi Pak yang Kak Faci sudah bilang, kita sini akan mengenal lebih jauh tentang Hari Anak Sedunia gitu. Nah, Kak Faci, aku tahu nih kalau misalnya Kak Faci itu kalau nggak salah ya, menurut tim penyelidik Safel atau tipes ya, singkatannya itu tipes, tim penyelidik Safel. Itu kalau nggak salah Kak Faci itu bukan memiliki jurusan. Kak Faci itu ada di jurusan PGSD kalau nggak salah nih, PGSD UN ya. Apakah betul Kak Faci? Betul sekali, iya. Jadi dulu aku juga tipes. Oh, apa itu? Enggak. Tipesnya beda. Tipesnya beda dia. Iya, betul. Aku mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar UNY. Mantap sekali. Dan tentu saja jika kalian sudah mendengar pendidikan guru sekolah dasar ya, yang sudah pasti itu di wilayah anak-anak. Nah, mungkin ini kita bisa langsung tanya ke Kak Faci nih. Pasti Kak Faci tahu kan tentang Hari Anak Sedunia gitu, Hari Anak gitulah. Nah, menurut Kak Faci nih, Hari Anak Sedunia menurut Kak Faci itu apa? Oke. Kalau menurut aku ya, Hari Anak ya, sebenarnya kalau dirunut dari sejarahnya kan emang Hari Anak tuh kan macam-macam ya. Ada Hari Anak nasional, ada Hari Anak internasional gitu kan, dan sejarah kenapa ada Hari Anaknya itu kan juga beda-beda gitu. Kalau yang internasional itu setauku hari lahirnya Nehru tuh apa ya, Perdana Menteri India. Beliau itu sangat peduli terhadap anak-anak gitu. Dan kalau penetapan Hari Anak Nasional itu sendiri
dimulai dari ditetapkannya undang-undang tentang kesejahteraan anak. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, aku bisa berpendapat bahwa Hari Anak itu baik internasional ataupun nasional itu adalah hari di mana semua orang itu menunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anak gitu. Jadi kalau yang internasional tadi dia diperingatinya karena hari lahirnya Nehru, Perdana Menteri India, dan beliau itu peduli sekali dengan anak-anak. Dan kalau yang Indonesia itu kan ditetapkannya bersamaan setelah ditetapkannya Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Jadi yaitu Hari Anak itu adalah hari di mana semua orang menunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anak gitu. Nah kalau mau jawaban seriusnya kayak gitu ya. Oke. Sangat dalam banget itu. Membawa sejarah nih teman-teman. Waduh, sangat bagus ya. Nah terus kalau misalnya nih, kalau dari segi umum gitu Kak, atau yang serius dulu gitu lah, menurut Kak Faci itu apa gitu? Itu kan udah yang bener serius nih. Nah kalau dari Kak Faci sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri adalah hari di mana besok kita akan mengunggah poster Hari Anak gitu. Children's Day. Gak sangat betul sekali, iya. Iya kan, di mana PR PJIG itu ngunggah gitu ya di IG. Gitu. Iya kalau menurut aku sendiri sebenarnya itu tadi ya, di mana kesejahteraan anak itu dipandang, lalu di mana semua orang itu merayakan kepedulian mereka terhadap anak. Kalau menurutku lebih ke situ sih, karena pada kenyataannya kan ketika ada Hari Anak pasti banyak perayaan kan, kayak acara-acara memperingati Hari Anak gitu, dan di situ tokoh utamanya ya si anak itu. Jadi kalau menurutku Hari Anak itu tadi di mana semua orang tuh menunjukkan kepeduliannya terhadap anak-anak. Kalau menurutku gitu. Mantap sekali ya, berarti benar nih Sobat Savelta semuanya, bahwa di Hari Anak ini kita benar-benar memfokuskan semua juara kita tuh buat anak-anak gitu. Entah itu buat pesta mungkin ya atau kayak perlombaan gitu ya, 17. Betul banget. Perlombaan yang buat anak-anak gitu, apa? Misalnya kan nggak mungkin tambang gitu buat anak-anak SD kan, nggak mungkin. Iya. yang berbau lucu-lucu gitu lah ya. Iya dong. Kompetisi yang akhirnya tuh menumbuhkan semangat, kemampuan, motorik dan hal lainnya gitu tentang anak-anak gitu ya, dan perlombaan tersebut. Nah Kak Faci nih, tadi kita udah ngobrol masa apa sih tuh Hari Anak menurut Kak Faci gitu, dan tadi juga udah singgung juga bahwa Kak Faci ini ada di jurusan PGSD gitu, dimana pasti kan Kak Faci ini meneliti tentang anak, betul nggak Kak Faci? Kayak betul meneliti tentang bagaimana sih anak gitu, kebiasaannya, dan juga mempelajari kesehariannya gitu. Nah kalau misalnya aku boleh nanya nih Kak Faci nih, kalau lebih spesifik lagi gitu di PGSD sendiri, yang akhirnya tuh nanti ada benang merahnya tentang Hari Anak ini, Kak Faci itu mempelajari apa aja gitu seputar di PGSD dan juga anak-anak, mungkin seperti itu Kak Faci. Oke, jadi betul ya karena otomatis nanti akan menghadapi anak-anak SD, dedek SD gitu ya. Jadi tentunya mahasiswa PGSD akan mempelajari mereka gitu. Di semester, sebenarnya aku udah nggak terlalu ingat semester berapa, tetapi aku pernah dapat mata kuliah itu namanya perkembangan peserta didik gitu. Memang tidak disebutkan perkembangan anak gitu ya, tapi lebih ke perkembangan peserta didik karena ya konteksnya pendidikan kan. Itu lalu aku belajar juga psikologi pendidikan, belajar juga bimbingan dan konseling. Dava pasti tahu BK ya. Wah, saya sering keluar masuk. Waduh, problematik ya. Akhirnya keluar juga, ketahuan juga. Ya gimana Kak Faci sebelum saya terbongkar ya? Bisa dilanjutkan lagi. Iya, jadi dari beberapa mata kuliah itu aku dapat banyak ya, dapat wawasan banyak tentunya tentang anak itu, mulai dari
perkembangan mereka. Jadi menurut seorang ahli gitu ada ahli yang mengelompokkan anak itu perkembangannya melalui beberapa tahap seperti itu. Lalu di setiap tahapnya harus diberikan treatment seperti apa. Lalu ada ahli yang mengungkapkan bahwa ini sebentar aku agak lupa kalimatnya ya. Pokoknya tuh kebahagiaan anak usia 6 sampai 12 tahun ya kalau nggak salah, itu akan menentukan kebahagiaan anak itu seumur hidupnya. Jadi misal Dava di usia 6 sampai 12 tahun itu mendapatkan treatment yang sangat baik dari kedua orang tua, lingkungannya bagus, lalu bahagialah istilahnya ya. Nah, itu bisa ada menurut si ahli ini, maka Dava akan cenderung bahagia seumur hidupnya gitu. Oke. Ada ahli yang berkata seperti itu gitu. Jadi maka anak usia 6 sampai 12 tahun itu kan usia sekolah dasar ya, maka Betul dari banget. situ guru-guru SD diminta untuk gimana caranya mendidik dengan cara yang membahagiakan atau menyenangkan gitu. Terus ya aku belajar juga tentang pola asuh. Jadi bagaimana pola asuh itu bisa mempengaruhi sikap anak kayak gitu. Belajar tentang perkembangan kognitif atau pengetahuannya kayak gitu. Ini aku agak susah mengesampingkan kata-kata yang agak kayak gitu scientific banget ya. yang scientific gitu. Tapi aku paham kalau gitu. Iyalah, pastilah. Anak pendidikan juga ya kan. Betul sekali teman-teman. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi yang paling menarik yaitu ya ketika ada ahli yang bilang bahwa anak di usia 6 sampai 12 tahun, itu seingatku ya, kebahagiaan mereka di usia itu bisa menentukan kebahagiaan anak itu seumur hidupnya. Jadi misal ya para sobat Satelita kalau punya anak atau punya adik, pastikan kebahagiaannya khususnya di usia 6 sampai 12 tahun karena itu sangat berpengaruh di kualitas hidupnya gitu. Wah, krusial banget berarti ya Kak ya. Pantesan aku tuh kayak selalu dengar tuh yang namanya apa sih? Kayak perkataan gitulah, ya lu masa kecil lu kurang bahagia ya. Ternyata bener tuh Kak yang perkataannya gitu. Iya. Oh. Wah, ternyata selama MKKB kan? 19 tahun Masa kecil kurang bahagia. Iya. Dan aku baru tahu kalau misalnya tuh bener ada pengaruhnya gitu ya. 12 tahun. Iya, betul. Dan itu Iya. juga dia tuh aku pernah baca artikel juga, aku lupa di mana gitu. Bahwasanya kalau anak 6 sampai 12 itu ya pendidikan dasar itulah. Kenapa di pendidikan dasar di SD kenapa guru-gurunya itu bener kayak menjaga kita, gitu, melindungi kita. Bahkan kalau misalnya teman-teman sadar nih, ada nggak dulu pas SD manggil guru itu dengan sebutan bunda siapa, bukan ibu tapi langsung bunda gitu. Itu katanya Kak mengisyaratkan bahwa walaupun mereka tuh nggak bisa mendapatkan kayak satu rasa kasih sayang ataupun rasa keibuan gitu ya dari orang di rumah, mereka tuh bisa dapat hal tersebut di sekolah gitu. Makanya kenapa anak-anak SD tuh bener deket banget sama gurunya. Itu gak sih Kak alasan utamanya juga? Iya. Betul. Jadi pernah dengar ini kan pasti kayak guru tuh adalah orang tua kedua gitu kan. Iya benar. Ya, orang tua di sekolah itu guru. Iya betul. Jadi tadi ya yang terkait panggilan bunda itu betul banget ya Dav. Dava pasti tahu pramuka ya. Iya benar. Kalau SD kan tahap tingkatannya siaga kan, ada pramuka siaga. Nah dalam pramuka siaga itu manggil bapak ibu gurunya tuh bukan bapak ibu tapi bunda dan yanda. Iya benar. Iya, jadi itu cara gimana memberikan rasa aman, nyaman dan bahagia kepada anak-anak karena mereka ada di usia 6 sampai 12 itu yang bisa menentukan kualitas hidupnya gitu. Wah, berarti untung masa kecil saya bahagia teman-teman ya. Alhamdulillah bahagia ya. Bahagia sekali saya ini seperti yang teman-teman lihat ya, akhirnya seperti inilah bentukan Dava saya udah 19 tahun. Seperti itu. Oke Kak Faci, kita lanjut. Kelihatan sekali ya, sangat banget. Nah, tadi kita udah ngomong tentang
anak-anak gitu, bagaimana sikap mereka. Dan tadi juga Kak Faci sudah nge-spill dikit nih tentang apa sih yang Kak Faci pelajari di PGSD. Dan benar teman-teman bahwa di PGSD juga mempelajari tentang anak-anak gitu, entah luar mereka, dalam mereka, kognitif mereka, kemampuan mereka, apapun segala macam sifat anak gitu ya dipelajari, bahkan sampai ke area psikologisnya seperti itu. Nah, mungkin menyinggung tentang masalah tersebut nih Kak Faci nih. Aku pengen tahu nih pandangan Kak Faci nih tentang anak-anak di Indonesia gitu. Udah pasti Kak Faci dari PGSD dan akan ngajar kan di sekolah dasar di entah itu sekitaran Jogja atau nanti balik lagi ke tempat asalnya Kak Faci gitu mungkin apa ya. Nah, dari Kak Faci sendiri nih menanggapi hal tersebut, menurut kakak gitu, kesejahteraan anak di Indonesia ini udah cukup mencapai batas bagus gitu atau masih kurang gitu menurut Kak Faci? Oke, terkait kesejahteraan anak ya. Jadi Iya. mungkin aku sebenarnya agak bingung ya untuk memberikan pendapat ya, secara kualitatif anak di Indonesia tuh udah sejahtera atau belum gitu kan singkatnya gitu. Tapi aku tuh pernah baca kan artikel ini secara angka aja ya, secara kuantitatif bahwa ini risetnya WHO tahun 2020 ya, 2 tahun lalu lah ya, masih valid lah ya. Iya. Itu menunjukkan bahwa kesejahteraan anak di Indonesia itu ada di peringkat 117. Waduh, Dari nggak tahu dari berapa tapi. Anda tahu tidak? Negara, aduh, aku udah tahu sih itu. Dia negara, kok nggak salah negara di dunia itu yang di PBB ya kayak setahu aku juga. Untuk aku anak sejarah, jadinya ilmunya mungkin masih dikit, nyantol dikit gitu. Kalau nggak salah tuh ada 192 negara, 161 atau 192 negara gitu. Dan Indonesia tadi urutan keberapa Kak Faci? 117. Ya, teman-teman bisa gambarkan sendiri ya. Udah ada bayangan. Ya, bisa disimpulkan sendiri ya. Betul. Dan itu riset tahun 2020 ya, jadi baru 2 tahun yang lalu ya, valid lah ya. Betul, Nah, betul. jadi 117. Nah, dari situ dari ya secara kuantitatif itu tentunya teman-teman dan ya kita semua bisa menyimpulkan bagaimana kesejahteraan anak di Indonesia ya dilihat dari peringkat itu. Tapi mungkin karena aku belum pernah pergi ke tempat yang kayak pelosok, ya aku sekarang ngajar pun masih di SD di daerah kota Jogja gitu. Jadi sebenarnya belum pernah bertemu dengan anak-anak atau lingkungan yang memang benar-benar tertinggal Yang sekali tertinggal gitu ya, yang dari memang segi di pelosok kesejahteraan. gitu. Iya, belum pernah sebenarnya. Tetapi di SD tempat aku ngajar sekarang itu juga kalau dibandingkan dengan SD-SD lainnya cukup rendah juga begitu kalau dari segi kesejahteraan anak maupun keluarga dari anak-anak itu gitu. Jadi ya itu tadi Di bawah sih, standar kalau- nggak sih Kak biasanya? Ya kalau ditanya kesejahteraannya bagaimana, karena aku mungkin mainnya kurang jauh ya, Iya. belum jauh gitu mainnya ya. Bisa aku bisa memberikan hasil riset aja yang tadi itu yang peringkat 117 dari sekitar 190-an negara, bahwa ternyata masih kurang gitu kalau dari segi kesejahteraannya begitu anak-anak di Indonesia. Sayangnya ya tadi melalui riset yang udah dikasih tahu sama Kak Faci ya, urutannya di bawah 100 teman-teman. Iya. Akhirnya bakal di 50 ke atas, ternyata wow. Indonesia masih 117. Iya. Iya. Berarti bisa dibilang Indonesia masih belum begitu bagus lah, belum begitu maksimal untuk masalah kesejahteraan anak seperti itu. Iya. Masih berusaha begitu Masih ya. berusaha, dan ditambah lagi kita juga negara berkembang ya, berarti mau nggak mau Betul. dari kita juga nggak sih Kak harus mendukung pemerintah dan badan-badan yang menanggungi tentang masalah anak tersebut sih Kak? Ya, kalau dibilang menunggu pemerintah, kita tidak bisa bohong juga ya bahwa pemerintah punya andil yang sangat besar ya Sangat besar, terhadap besar kesejahteraan anak atau masyarakatnya.
Tapi banyak juga komunitas-komunitas yang sudah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak itu. Iya benar. Banyak sekali Ya. yang kalian tahu. Jadinya ya fokuskanlah diri kalian tuh ke masalah anak-anak dulu gitu. Nggak usah besok upload video apa nih? Ya nggak usah. Anak-anak di Indonesia lihat bagaimana itu masih senjang. Kalian tuh masih mikir upload video ini segala macem ya kalian tuh. Sadarlah kalian semua anak-anak bangsa. Nah oke Kak Fatsi. Mungkin aku pengen nanya nih, mungkin nih yang sayangnya yang terakhir gitu Kak Fatsi ya. Tapi pertanyaannya mungkin sangat mendalam gitu ya, sangat akan menyentuh semua hati dari anak-anak muda di Indonesia. Waduh, mantap Dan aku banget pengen tahu pertanyaannya nih. pandangan dari Kak Fatsi. Udah siap nih Kak Fatsi nih, aku akan ngasih pertanyaan. Oke, pandangan apa nih? Memandang siapa nih aku Ya. nih ya? Tentunya memandang jangan deh, itu yang satu lagi ya nanti ya. Ini ya aku pengen tahu nih pandangan Kak Fatsi atau menurut Kak Fatsi nih, apa sikap gitu atau usaha yang dapat kita lakukan gitu untuk menjaga dan melindungi setiap anak-anak di sekitar kita gitu, atau apa sih yang bisa kita ambil agar itu bisa ikut andil dalam menjaga dan melindungi anak-anak di Indonesia ini gitu Kak, atau mungkin bahkan di seluruh dunia gitu. Apa sih usaha yang dapat kita lakukan gitu mungkin. Oke, kalau ini memang sangat mendalam sekali Iya. nih, sampai ke relung hati saya ini ya Dafa ya. Mantep banget ini pertanyaannya ya. Oke, Jadi, mantap. ya karena ini Dafa tanya pendapatku ya. Jadi menurut aku untuk bisa bukan meningkatkan kesejahteraan ya, kesannya kayak berat banget ya kalau meningkatkan kesejahteraan ya, tapi lebih ke memberikan ruang nyaman atau memberikan gitu. ruang untuk anak-anak gitu ya. Itu Betul. seperti apa gitu. Yang pasti perlu pahami dulu anak-anak ya, setidaknya ngerti tentang anak gitu. Karena kebanyakan kasus yang terjadi kayak orang yang lebih dewasa memarahi anak-anak itu dasarnya tuh karena mungkin mereka belum paham susah anak dibilangin baik. gitu. Susah dibilangin. Ya mau Kamu tuh gimana nggak anak ngerti. kecil gitu. Iya, kayak gitu. Kenapa lagi anak-anak kecil yang masih aktif-aktifnya, yang suka explore apapun yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi yang pertama itu perlu pahami anak-anak dulu di usia sekian sampai sekian gitu, karena selalu akan ada fase dalam hidupnya gitu. Dan fase tersebut biasanya anak-anak tuh suka nge-explore, kepo gitu ya, makanya suka megang ini, suka megang itu. Iya. Suka Keinginan mereka masukin apa tinggi aja ke banget. mulutnya Betul gitu. banget, Ya. betul banget. Ya, Apa gitu. kunci rumah, kunci mobil, spidol, pengapsu apa aja yang bisa. Masuk gitu semua ya. Iya. Itu yang jelas pahami dulu anak-anak, dan aku rasa untuk memahami anak-anak ini juga perlu usaha gitu ya dari orang yang lebih dewasa untuk memahami, karena perlu belajar sih kalau menurutku untuk memahami anak-anak gitu ya. Tapi ya tidak perlu belajar yang begitu mendalam, setidaknya tahu aja gitu tentang anak-anak gitu. Lalu mengetahui dunia biasanya- dia gitu ya Kak. iya, betul. Nah, Oke. jadi biasanya kalau kita sudah tahu kan, sudah paham tentang anak-anak, fase mereka memang sedang aktif-aktifnya, sedang kepo-keponya, maka kalau bisa kita memfasilitasi rasa keingintahuan mereka yang lagi besar-besarnya itu gitu. Jadi ya diberikan apa, atau diberi mainan, atau diberi apa, pokoknya difasilitasi rasa keingintahuannya itu gitu. Dan tentunya berikan rasa aman ya, maksudnya jangan secara kalau memarahi itu jangan fisiknya, tapi diberitahu baik-baik gitu ya. Intinya gimana caranya kita bisa
memberikan ruang untuk anak-anak itu adalah dengan memahami anak-anak itu bahwa mereka punya fase, mereka sedang aktif-aktifnya, dan kalau bisa fasilitasi keaktifan itu, fasilitasi rasa keingintahuan mereka yang memang lagi besar-besarnya begitu. Secara tidak langsung kita akhirnya bisa membimbing mereka ya, kayak tanpa harus ada kekerasan baik itu Betul. verbal ataupun fisik gitu. Fisik, dan akhirnya betul. anak-anak Dapat. di dunia ini, bahkan sekitaran kalian ya, entah itu adik kalian, tetangga kalian, adik sepupu kalian, akhirnya mereka bisa mendapatkan apa itu yang dinamakan masa kecil mereka itu sangat bahagia gitu. Betul. Wow, sangat berbeda sekali ya episode kali ini. Ya, kita tidak expect akan sedalam ini, dan juga bener bagus sih untuk kita selaku calon ibu dan calon ayah ya, walaupun masih lama tapi di depan mata lagi teman-teman ya, di depan mata lagi. Ini bisa juga jadi tontonan atau dikasih ke kakak kalian, atau mungkin ya saudara kalian, tetangga kalian gitu yang mau masuk ke fase pernikahan, ya bisa belajar bahwa tidak setiap anak tuh bisa menerima yang namanya perlakuan kasar gitu. Ya nanti akan menimbulkan namanya trauma. Ya nggak sih Kak, banyak trauma. Iya, ya itu tadi kembali ke yang usia 6-12 tahun tuh kebahagiaannya kalau nanti di usia segitu diberikan kekerasan atau apa, tentunya akan berpengaruh ya. Iya. Entah tuh dia akan ini lagi ya, akan kasar lagi gitu, atau bahkan takut. Iya. Aduh. Ya pokoknya intinya tuh dari semua ini, kebahagiaan anak ya, masa depan anak itu di tangan kita semua. Bagaimana nanti kita itu bisa memberikan mereka dunia yang baik kah, atau justru malah memberikan mereka sebuah trauma yang buruk. Wow. Jangan sampai. Iya. Terakhir Kak Faci nih, kata-kata penutup gitu dari Kak Faci apa nih buat teman-teman semuanya biar langsung sadar, sadar. Apa Kak Faci? Silakan. Apa ya kata-kata terakhir dari aku? Begini sih, yang jelas kita semua sudah pernah melewati fase anak-anak itu ya, dan pastinya masing-masing dari kita ketika sudah melewati fase anak-anak itu sebenarnya punya harapan atau punya sesuatu yang ingin kita dapatkan di fase anak-anak itu tapi tidak dapat gitu ya. Maka untuk kedepannya kita kan udah nggak anak-anak lagi, bisa dong memberikan apa yang sebenarnya kita ingin dapatkan itu ke anak-anak di sekitar kita atau anak-anak kita nanti gitu. Waduh, anak-anak kita nanti, oh my god, besar banget ya, bahasa besar banget. Nah itu dia, benar apa kata Faci itu. Jadinya misalnya kita nggak bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita miliki pas kita waktu kecil dahulu gitu, jangan sampai anak kita nanti dibahas anak kita ya, pokoknya anak kita semua ya, kalian, kamu, siapapun itu, saat nanti kalian sudah punya anak, berikanlah apa yang kalian belum dapatkan tersebut. Benar tadi apa kata Kak Faci. Dan mungkin itu ya kata terakhir dari Kak Faci penutup. Apakah Kak Faci juga mau menutup SOS pada hari ini Kak Faci? Bagaimana? Aku tadi membuka aja tuh tidak merasa capable gitu menjadi Dava ya kan. Jadi menutupnya Dava asli aja deh. Oke, siap. Oke, siap Kak Faci. Dan mungkin itu ya teman-teman dan sobat-sobat kita semuanya tentang episode kelima di SOS Special of Shuffle pada hari ini. Dan melalui pembicaraan kita tadi dengan Kak Faci tentunya kita dapat insight baru gitu, pemikiran baru bahwasanya anak-anak di dunia itu harus selalu kita jaga, selalu kita lindungi, baik kebahagiaannya maupun masa depannya nanti. Karena yang seperti kita tahu bahwa anak-anak di Indonesia dan di seluruh dunia khususnya mereka adalah penerus kita. Pada saat nanti kita sudah tidak bisa meneruskan apa yang harus kita kerjakan, dan mereka lah ibarat itu tongkat estafet berikutnya seperti itu. Dan ya seperti orang-orang terdahulu bilang ya, bahwa bangsa ini itu besar karena banyaknya para pemuda yang akhirnya membangun bangsa ini lebih bagus lagi. Dan mungkin ya itulah di pembahasan di episode SOS pada hari ini teman-teman.
Terima kasih juga kepada Kak Fasya yang sudah datang gitu ya. Tadi sudah membuka ya dengan nuansa Yoi. baru. Gitu, mantap banget. Dan oke guys, I will see you in the next episode of SOS. I'm out dan Kak Faci bukan out? Enggak. Oh enggak? Kan sudah mau selesai kan sih. Masa mau lanjut sampai 1 jam kan tidak mungkin gitu ya. Oke, I'm out dan Kak Faci will out too. Peace and goodbye semuanya. Bye. Thank you, Dava. Thank you Kak Faci.